Dan kalian juga mampu menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dan nanti kalian juga mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Nah, sebelumnya ibu mau tanya mengenai gambar di sini. Ada nggak yang bisa memberi penjelasan tentang gambar ini? Saya, Bu. Coba Nabila. Gambar orang yang berada pada kedudukan yang berbeda, di mana terjadi perubahan, pergeseran, peningkatan ataupun penurunan. Nah, benar ya. Jadi ini merupakan sekumpulan orang atau masyarakat yang memiliki status sosial berbeda, di mana di sini juga akan mengalami pergeseran, penurunan, peningkatan dan lain-lain. Nah, mobilitas sosial itu sendiri merupakan perpindahan posisi, kedudukan atau status sosial kelompok orang, sekelompok orang atau masyarakat dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Bisa dia mengalami peningkatan, penurunan, atau bisa juga dia sama rata, sederajat, tidak naik atau tidak turun. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ada bentuk mobilitas sosial horizontal. Nah, tahu nggak garis horizontal itu kayak mana? Sejajar, sederajat. Berarti di sini mobilitas sosialnya perpindahan statusnya tidak mengalami perubahan. Dia masih di satu lapisan sosial yang sama. Nah, contohnya itu bisa kita bilang kalau guru ada seorang guru IPS di MTS Tahfizil Quran Yayasan Islamic Center. Kemudian tahun depan guru itu pindah ke sekolah SMP Negeri 27 tapi tetap jadi guru IPS. Lanjut ada mobilitas sosial vertikal, di mana perpindahan status sosial di sini dia mengalami penurunan sama kenaikan. Jadi dia ada peningkatan dan penurunan. Nah, contohnya tahu Bapak Jokowi? Tahu. Ada yang bisa ceritakan sama Ibu bagaimana mobilitas sosial Pak Jokowi? Pak Jokowi dia awalnya hidupnya sederhana, tukang kayu, bisa mengayomi pendidikan yang tinggi, jadi wali kota, terus jadi gubernur, lanjut bisa jadi presiden. Kira-kira ini mobilitasnya naik atau turun? Naik. Nah, paham? Selanjutnya mobilitas sosial antar generasi, berarti perpindahan status sosial di beberapa generasi. Yang selanjutnya ada mobilitas sosial intragenerasi, perpindahan kehidupan sosial di generasi yang sama. Nah, ini dia contohnya seperti yang Ibu bilang tadi, mobilitas sosial vertikal. Bapak Jokowi yang awalnya tukang kayu menjadi wali kota, gubernur, kemudian presiden. Nah, mobilitas sosial horizontal, Putra Nababan, pembawa acara dari RCTI pindah ke Metro TV. Dia masih sama kan, masih sebagai pembawa acara. Lanjut, selanjutnya ada faktor-faktor mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor struktural, di mana di sini adalah kesempatan seseorang untuk mencapai ke status sosialnya dan kesempatan mereka untuk memperolehnya. Yang kedua ada faktor individu, di mana ini faktor ini kita lihat dari kualitas penduduk, kualitas individu tersebut, dari baik dari kemampuannya dan lain-lain. Nah, kita kan hidup dilahirkan
dari status sosial yang diwarisi oleh orang tua. Jadi seandainya kita merasa tidak puas dengan status sosial kita yang kita miliki sekarang, kita berhak untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Nah, di sini faktor ekonomi. Jika ekonomi kita stabil, ekonomi kita baik, maka mobilitas sosial yang terjadi juga akan baik. Selanjutnya ada faktor politik. Nah, di sini sangat bergantung pada situasi politik di suatu negara. Jika situasi politik di negara tersebut tidak stabil, maka akan mengancam keamanan suatu negara tersebut. Selanjutnya ada faktor kependudukan. Nah, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, setiap tahunnya pasti selalu mengalami pertumbuhan yang pesat. Jadi di situ pemerintah mengarahkan masyarakat untuk bermigrasi sehingga terjadinya mobilitas sosial. Lanjut ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor kemiskinan. Jadi kalau orang masyarakat miskin mungkin akan menghambat mobilitas sosialnya karena dia akan kekurangan di pendidikan dan modal dan kemampuan yang lain. Yang kedua ada faktor diskriminasi. Sikap pembedaan antara golongan, suku, ras, dan agama bisa menjadi penghambat mobilitas sosial. Selanjutnya ada stereotip gender, yaitu membedakan karakteristik perempuan dan laki-laki, di mana orang banyak beranggapan kalau perempuan itu nggak usah gitu sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Atau perempuan nggak bisa gini, lebih bagus laki-laki. Atau katanya laki-laki perempuan nggak bisa jadi pemimpin, laki-laki yang harus jadi pemimpin. Nah, jadi itu menghambat perempuan untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Oke? Apa sampai sini sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, selanjutnya Ibu mau kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sini ya. Sesuai barisan aja. Oi.
Kalau modalitas vertikal itu berpindah secara sejajar seperti kasus tiga. Namun modalitas vertikal itu berpindah secara baik atau lurus seperti kasus 1 dan 2. Perbedaannya itu kalau modalitas horizontal adalah perpindahan sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Tapi kalau bentuk modalitas vertikal, perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kelompok sosial ke kehidupan sosial lain yang tidak sederajat, baik tinggal dari yang lebih tinggi maupun suatu ketinggian yang lebih rendah. Oke, benar. Beri tepuk tangan dulu buat ini. Contoh bentuk model sosial horizontal itu Bu, misal seorang guru di SMP N3 Bolo yang dipindahkan tugaskan ke SMP N1 Oromandi. Lalu seorang pedagang sayur berada di profesi menjadi vertikal. Contoh bentuk model sosial yang vertikal itu Bu, pemimpin daerah diselenggarakan karena terlibat korupsi. Seorang masyarakat biasanya diangkat menjadi pejabat penting karena kemampuannya dalam bidang akademik tertentu. Oke, benar. Kasih tepuk tangan dulu. Faktor dalam mobilitas sosial itu adalah faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kependudukan. Nah, faktor penghambat mobilitas sosial ada faktor kemiskinan, faktor diskriminasi, dan gender. Oke, beri tepuk tangan lagi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada izin nanya ya. Ibu mau tanya ke Liza. Liza, apa itu mobilitas sosial vertikal ke atas? Yaitu adalah perpindahan seseorang dari suatu kedudukan sosial yang rendah ke tinggi. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Liza. Lanjut, Ibu mau nanya sama Najwa. Najwa, ada berapa faktor yang mempengaruhi faktor penurun mobilitas sosial? Sebutkan Najwa. Faktor pendorong mobilitas sosial adalah satu faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, faktor kependudukan. Oke, benar. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, baik. Tadi kita sudah sama-sama belajar dan sama-sama memberi kesimpulan. Mungkin itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelum kita menutup pelajaran, Ibu mau kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mungkin sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau kasih tugas di rumah di bukunya halaman 118 yang akan dikumpulkan di depan. Baiklah, Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah.